Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'amanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Al-ayat. Ibu bapak, saudara-saudara, jadi jamaah sholat subuh Masjid Al-Azhar yang dimuliakan Allah, yang berbahagia, monggo sareng-sareng kita bersama-sama untuk melapangkan rasa syukur kita dengan mengucap alhamdulillah. Selanjutnya kita bersama-sama kita awali dengan penghambaan diri kita kepada Allah dengan bersama-sama baca doa, diawali dengan baca surat Ummul Kitab atau Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ibu bapak, saudara sekalian, mati Allah yang berbahagia, sudah lengkap. Kita sudah menambahkan kepada Allah dengan sholat tadi qobla subuh. Alhamdulillah, kita laksanakan sholat berjamaah, sholat subuh sudah terlaksanakan. Insya Allah mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sudah lama kita tidak bersilaturahmi karena adanya COVID atau corona, dan alhamdulillah untuk saat ini sudah mereda. Namun demikian masih ada anjuran untuk senantiasa prokes protokol kesehatan. Dan saya baca di WA untuk Kecamatan Mandiri Jenderal 0 tidak ada penambahan yang kena COVID. Untuk Yogyakarta hanya 4 atau 5 dari kecamatan yang lain. Kita syukuri alhamdulillah. Dan kemarin saya tugas di Masjid Al-Amin di Josuman. Subhanallah, selama 4 pakai karpet semuanya. Top ini. Jadi ada 3 masjid yang saya datang sudah masang karpet, bahkan ada sudah lama.
2 bulan yang lalu Masjid Al-Garanas. Yang selanjutnya salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad yang menjadi contoh suri kepada kita semuanya, sehingga kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar lewat tuntunan Rasul atau Nabi kita. Alhamdulillah kita berislam, karena banyak orang yang dulunya tidak Islam sekarang berislam. Karena apa? Karena setelah membaca kebenaran dan masa diskusi banyak hal, ya Islamlah yang paling benar, paling cocok untuk kehidupan para yang mau mempelajari agama. Jadi luar biasa. Nah, mengapa dikatakan Islam itu digembar-gemborkan media? Ya itulah politik namanya ya. Bagaimana supaya mereka itu bisa eksis. Tapi kita yang beragama Islam jangan lupa bahwa memang sejak Nabi tidak hanya sekarang, banyak orang yang ingin bahkan membunuh Rasul, ingin melenyapkan agama Islam itu dari Medina atau dari Arab. Itu sudah dari dulu. Maka politik dividen impera atau pecah belah itu sudah dari sejak zaman setelah Nabi meninggal. Karena pada waktu Nabi, para umat Islam itu taat patuhnya luar biasa, tawadhu sekali. Tapi setelah Nabi tidak ada, nah mulai ada yang ya itulah namanya manusia. Dan ini sudah dengan Nabi Adam, kakak beradik aja bermusuhan. Itu qadarullah. Nah, Ibu baik hormati, saat ini kami ingin, mumpung saya masih hidup, karena banyak saudara kita yang sudah melihat kita, makanya kita doakan mudah-mudahan yang sudah mendahului kita termasuk golongan yang husnul khotimah. Kita yang masih sehat, diberi kesehatan yang prima, bisa melaksanakan hidup dengan sebaik-baiknya, sebagai keluarga kita sakinah mawaddah penuh rahmah, amin. Kita doakan yang sekarang sakit bukan lekas sembuh, yang hadir hari ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kuncinya rahmat. Kita makhluk surga tidak surga itu rahmat Allah, bukan karena ibadah kita, bukan. Banyak ibadahnya aku sebetulnya, tapi ternyata tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Naudzubillah dzalik, itu terjadi karena saat meninggal dunia tidak husnul khotimah, su'ul khotimah, naudzubillah min dzalik. Tapi orang yang dulunya tidak baik tapi hari terakhirnya itu bagus, dia meninggal dalam keadaan membaca kalimat Allah la ilaha illallah, meninggal, itu yang namanya husnul khotimah. Meskipun yang berapa hari atau hari itu saja dia mengucapkan kalimat itu ketika meninggal dunia, itu namanya rahmat dari Allah. Oleh karena itu senantiasa kita berdoa kepada Allah agar kita senantiasa mendapatkan ridhonya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amalan kita yang dikabulkan, diridhoi, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai sholat subuh itu dipun waos Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sungguh hari ini aku mohon padamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, bukan sembarang ilmu. Rezeki thayyiban, rezeki yang betul-betul thayyib, yang bagus, yang halal. Rezeki bukan hanya kok berupa materi, bukan. Sehat kita ini adalah rezeki Allah yang tidak ternilai harganya. Kita terus betul. Halo. Remen sakit napa remen tidak sehat? Semuanya jadi sedoyo mesti kepingin. Kita kepingin sehat. Hanya pada waktu sehat kita lupa. Lupa apa? Bersyukur kepada Allah. Jangan itu rezeki Allah yang luar biasa loh. Kita baru merasakan ketika kita sakit.
ya Allah kapan sembuhnya sakit saya, kan gitu. Terus berusaha untuk mencari kesembuhan sana kemari. Ada cerita yang sangat menarik dari seorang anak yang mengikuti Maulid Nabi di Lebanon. Ketika itu karena pada peringatan Maulid Nabi mesti akan menembakkan senapan ke udara, duar gitu. Kalau sini mercon gitu nih. Dan ternyata ada anak orang Nasrani yang kena kepalanya dar. Ternyata jatuh, belum mati, dibawa ke rumah sakit. Semua dokter sudah angkat tangan. Bawa ke Amerika, semua dokter sudah angkat tangan. Ibunya jerit, Muhammad, kok di mana Muhammad? Di mana kau Muhammad? Ini anakku dengan meringati maulidmu, kelahiranmu. Anakku kena flu. Apa terjadi? Wallahu a'lam. Menurut cerita itu, sang anak setelah dimasuki para dokter sudah duduk. Ibunya masuk, suruh pintunya tutup. Apa? Aku tadi didatangi. Siapa yang datangi? Nabi. Aku dilus kepalaku. Semuanya terherankan. Betul. Dilus di saya. Sudah aku sembuh lagi. Subhanallah. Akhirnya apa? Semua dokter spesialis itu dan orang tuanya masuk Islam. Luar biasa. Hidayah itu tidak bisa dicegah. Kalau memang sudah datang dari Allah, mayyadil wa'lamudillah. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu saudara sekalian, mari bagaimana caranya supaya kita mendapatkan hidayah dari Allah. Maka saya belum jauh, tapi masih mohon. Untuk sholat khusyuk saja masih latihan. Saya masih latihan bagaimana sholat khusyuk. Nah, karena awal kita nanti itu disabari Allah adalah sholat. Awalu ma yuhasabil abdu yaumal qiyamah sholat. Jadi waktu dihisab pertama kali yang ditanyakan sholat kita. Kalau sholat kita bagus, tidak akan dihisab lagi. Tidak dibutuhkan amalan yang lain, langsung surga Allah sudah menanti kita. Kalian pun wujud, kalian pun dar, kalian pun monggo. Sambil masuk supaya bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus dalam saya karena yang pertama dijawab oleh Allah itu adalah sholat, maka sholat marilah bersama-sama bagaimana kita sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Kita masih mengaji, masih belajar, masih terus membaca. Jadi saya melihat ini yang masih soal bagaimana supaya sholat yang kita lakukan ini mendapat ridho dari Allah atau rahmat dari Allah SWT. Nah, ternyata kuncinya innamal a'malu binniyat, harus diniati. Nah, niat itu harus sesuai dengan surat Al-Baqarah tadi, surat yang nomor 5. Harus karena Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Kuncinya itu lillah, ikhlas. Ikhlas itu apa? Murni. Murni tak bersih. Bersih apa? Tidak mengharapkan apa-apa kecuali li mardhatillah, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena dilihat oleh siapa-siapa, tapi karena mencari ridho Allah. Ini yang sangat diharapkan dari kita semuanya. Bagaimana sholat kita itu akan mendapat ridho dari Allah. Maka kita niati betul-betul dengan sebaik-baiknya. Karena namanya ikhlas itu, ya kata Profesor Junar itu, ya, kholasa, dikata kholasa itu bersih. Nah, bersih itu tidak ada pamrih apa-apa, kecuali sekali lagi untuk mencari ridho Allah SWT. Nah, kalau ikhlas itu dilakukan oleh semua, kita bisa baca. Ya, kita bisa baca. Orang yang mukhlis itu mata, ya junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Karena keikhlasan beliau dalam beribadah
termasuk sholat. Ini ibadatnya sholat. Maka nama beliau selalu disebut dan dimuliakan oleh para penderek yang pengikutnya, termasuk kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW kemuliaan. Membaca sholawat. Oh, namanya kemuliaan itu ya sholawat, sholawat. Nih, kalian bahagia. Para sahabat itu juga ikhlas. Hartanya yang sebegitu melimpah semuanya serahkan pada Nabi. Diserahkan pada Nabi. Saya Abu Bakarku ditanya Nabi, nek hartamu diserahkan kepada Baitul Mal, yuk kamu nanti makan apa? Tidak boleh. Paling banyak sepertiga dari hartamu yang kamu sumbangkan, yang 2/3 kamu. Tidak, Rasul, saya bersama Rasul. Iya, Nabi masih mengingatkan, jangan semuanya. Boleh kamu sumbangkan, tapi tidak semuanya. Keikhlasan yang luar biasa. Nah, keikhlasan itu akan muncul setiap orang yang ikhlas itu selalu nanti akan dikenal. Karena orang wafat, orang meninggal itu setelah meninggal kan putus. Yang dikenal apanya? Ya keikhlasannya. Karena dia tidak ada pamrih. Sehingga masjid ini dulu yang bangun ketika Allah yang tahu, tapi dengan siapa akan menyebut, ya Allah ini luar biasa. Masjid ini bisa begini ini karena beliau, karena takmir yang mukhlisin al-huddin dengan agama luar biasa. Maka jamaahnya semakin banyak, insya Allah begitu. Dan gigatnya semakin lengkap. Saya betul-betul ya, mohon pada Allah akan seniat saya para umat Islam khususnya di RW 6 bertambah imannya, bertambah ketakwaannya, karena sudah tersedia semuanya. Dari masjid ini semuanya masyarakat saya baca, ya Allah ya Rabbi, yang meninggal diupeni, yang sakit diupeni, yang hidup pun diupeni, semuanya diupeni oleh para agniya, orang yang diberi oleh Allah kelebihan dari warga RW 6 ini, kan luar biasa. Seperti zaman Rasul begitu. Di masjid ini semua menyebar kebaikan-kebaikan dari masyarakat, dan masyarakat tahu, oh ini dari masjid. Kemudian takmir harus betul-betul ya memanfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai kepercayaan masyarakat yang sudah bagus hilang gara-gara ada takmir yang tidak bisa dipercaya karena tidak mukhlis, tidak ikhlas karena Allah. Kalau kita membaca keikhlasan itu luar biasa. Ada orang, ya memang orang mau meninggal itu kan ciri-ciri yang cintai Allah itu adalah dalam ibadah ikhlas. Yang kedua adalah ketika mau meninggal dunia diberi kebaikan. Contohnya Ibu RW 3, Mas, saya mau wakaf tanah saya ini untuk musola. Segera Mas, ngomong saya masih hidup. Terus saya diajak ke KUA, diajak ke kota. Setelah turun beberapa hari kemudian meninggal dunia. Subhanallah. Ini kan diberi kebaikan oleh Allah. Karena keikhlasan beliau, dia menyumbangkan ketika diberi hidayah oleh Allah untuk berbuat baik ketika mau meninggal. Ada ibu di Gedong Kuning, adiknya ipar Mbak Heri Bianto. Mas, rumah ini, bangunan ini aku akan wakafkan ke Muhammadiyah. 6 miliar nanti. Pikir tenanan. Oh, udah Mas, orang saya mikir dunia ini gopo. Sebenarnya aku ingin ini diwakafkan, sudah sebagai nanti bekal saya nanti menghadap Allah. Tidak lama kemudian beliau meninggal di Jakarta. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma fir warhamna. Nah, itu marilah kita bagaimana supaya kita senantiasa dijaga oleh Allah sholat kita
untuk senantiasa bisa sholat 5 waktu berjamaah, ditambah dengan kalau sudah rutin sudah bisa, jangan lupa sholat rawatib. Kemarin cucu saya tanya, sholat rawatib itu apa? Terus apa manfaatnya sholat rawatib? Ya, alhamdulillah, mau tanya kan berarti dia ingin bisa gitu. Sholat rawatib itu adalah sholat yang menyertai sholat fardu, yang menyertai sholat fardu, baik itu qobla subuh, qobla luhur, ba'da luhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Ada 12 rakaat. Nah, kalau 12 rakaat ada yang berpedoman zuhurnya 2 sebelum zuhur 2 rakaat, ba'da 2 rakaat, maka sebelum asar 2 rakaat. Tapi yang punya pedoman yang bagus itu sebelum zuhur 4 rakaat, ba'da zuhur 2 rakaat, sehingga ada 12. Wallahu a'lam. Ini sama-sama ada tuntunannya. Oleh karena itu sholat yang sudah kita lakukan ini mari kita tambahin lagi sholat rawatib. Manfaatnya apa? Untuk menyempurnakan sholat fardu apabila sholat fardu kita tadi kurang sempurna. Ini salah satunya. Namun, nah ibu bapak supaya kita langsung. Jadi sholat itu apa toh? Sholat itu adalah doa. Maka intinya doa semuanya. Kita nikmati. Tadi kemarin tanyakan bagaimana kita bisa sholat, bisa menikmati sholat. Nah gitu. Nah caranya menikmati sholat adalah bacaan itu kita pahami betul. Allahumma firli warhamni wajbuni wahdini warzuqni. Ini sesuai dengan tafsir ya. Bacanya Pak itu Allahumma firli warhamni wajbuni wahdini. Kalau dibaca dengan nikmat, subhanallah. Karena apa? Di situ ada kunci minta hidayah pada Allah, petunjuk Allah dan memohon rezeki. Jadi tidak usah ke Gunung Kemukus, tidak ke Gunung Kawi, tidak usah ke Gunung Kidul. Cukup Allahumma firli di masjid dengan khusyuk sudah. Nah, untuk itu. Nah, sholat itu doa. Sholat itu adalah rahmat. Sekali lagi, kita kan mencari rahmat Allah, maka dengan sholat insya Allah kita mendapat rahmat dari Allah. Oleh karena itu, mari kita awali. Sholat yang sah dikatakan sah apabila wudhu kita sudah sempurna. Kalau wudhu kita tidak sempurna, sholat seperti apa khusyuknya, tapi karena wudhunya tidak sempurna, maka sholat kita naudzubillah ya, kurang afdol kita jawab. Kok tidak diterima? Tidak, kurang afdol. Karena apa? Wudhu itu harus sempurna. Nah, wudhu yang baik yang seperti apa? Seperti Rasulullah wudhu. Karena Rasulullah pada waktu sana itu air sangat sedikit, maka beliau berikan contoh bagaimana kalau ada air sedikit. Tapi ketika di Madinah airnya banyak, ya dicontohkan bagaimana supaya air itu bisa digunakan untuk sempurna. Maka caranya adalah cara air yang mengalir, jangan dipola. Jadi kalau ketika ada air yang bisa mengalir, maka kita wudhunya harus jadi air yang mengalir. Tapi ketika tidak ada, ya pakai ciduk. Di saudara saya itu dari saya Salatiga, ada kaleng bekas itu ditusuk pakai paku, terus skor gitu. Juga kalau mau wudhu, tak jadi nggak mengalir. Bisa pakai itu. Jadi diusahakan airnya mengalir. Jangan sampai ya kalau zaman dulu ini tahun 69 70 saya di Jawa Timur, saya lihat sendiri, menyaksikan sendiri di suatu desa yang saya datangi, wudhunya di situ, warnanya sudah hijau itu airnya. Saya tidak tegel, saya tanya ada semua enggak ada. Terus saya bercontoh, Pak, banyak pohon bambu besar-besar itu, bang, dibelah, airnya dialirkan melalui itu, di lubang-lubang nanti diberi bambu busuk. Nah, akhirnya bersih. Nah, akibatnya saya di daulat, Pak As jangan pulang, Pak As tetap di sini, jangan kembali ke Rengel, Pak As tetap di desa sini. Untuk apa? Untuk tapi tidak boleh, Pak As tetap di Rengel. Nah, balik. Nah, wudhu kita niat sekali lagi yang harus niat.
Tidak boleh tidak ada niat. Minimal apa? Baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah kalau ketika awal wudhu kita lupa, ketika mau basuh wajah, boleh kita Bismillahirrahmanirrahim ketika basuh wajah. Karena apa? Awalnya wudhu itu adalah di wajah. Karena di Al-Quran kan gitu. Di Al-Quran urutannya kan basuh wajah, tidak dari tangan dulu. Tapi Rasulullah berikan contoh sebelum itu, memang ada manfaatnya tangan dibasuh 3 kali. Ya, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Bukan begini-begini, tidak. Urut 3 kali, terus 3 kali. Ini sampai pergelangan. Kemudian kumur. Ketika kita kumur dengan tangan satu, saya tanya waktu itu dengan sosial. Bukan kok kita masukkan air sebanyak-banyak, enggak. Tapi adalah tuntunannya dengan tangan sebelah tangan. Tuh, kalau disongkok boleh, tapi kemudian dihisap mulut dan hidung, dua-duanya menghisap. Nyatanya hanya sedikit, itu tidak perlu banyak. Yang penting sunnah Rasul seperti itu. Oh ya, ini pun kita malu saja. Nah, jadi ini hidung dan mulut semuanya nyedot. Ya, tidak perlu banyak, tapi jelas harus nyedot. Itu tuntunannya. Kalau tidak nyedot gimana? Boleh, sah-sah. Tapi kalau kita kan ingin ketika kita tidak puasa, ketika kita sehat, kita ternyata memang dokter mengatakan yang mendapatkan hadiah Nobel di Jepang karena pelajari wudhu itu karena apa? Ketika orang nyedot air masuk ke hidung, maka akan kotoran yang dalam itu akan bersih. Kemudian oleh dokter itu, dari dokter saya tahu, itu akan menyehatkan, menjaga tubuh kita dari serangan flu. Bagi orang yang butuh sempurna seperti itu, insya Allah akan terjaga dari penyakit flu. Itu kata Profesor Pindradi Nobel. Termasuk juga mempelajari sholat, mempelajari puasa, yang puasa yang terakhir. Ya. Nah, selanjutnya. Nah, ketika kita sudah langsung baca wajah. Wajah itu sini. Sampai sini nih. Jadi jangan hanya begini dalam sarungnya. Kemudian disampaikan 3 kali. Dalam membasuh wajah boleh lama. Ketika kita harus menggosok di pelupuk mata kita bagian dalam ini dalam sarung harus silam. Jadi angkat gini, tek. Nah, dan ini kan dak. Nah, kita gosok ke sana, tangannya begini, semuanya kena. Nih. Nah, pada waktu ini lama boleh, karena ini harus bersih. Jangan sampai kita sholat kok ininya kotor. Ini tuntunannya 3 kali nih. Terus tangan, nih. Jangan lupa ditekuk, kanannya berlipat, ya sikutnya berlipat. Boten kata sedikit, ini berlipat, maka ditekuk 3 kali. Ini dengan 3 kali. Setelah sempurna kita basuh kepala, ditekan, ini betul mengeten loh. Saya lihat masih banyak yang cuma begini, ditekan, ke belakang, kembalikan, terus pegang nih. Nah, 1 kali, hanya 1 kali, tapi sepisan dalam sewu. Kemudian kaki, nah kemarin oleh Ustaz Hidayat katakan orang yang wudhunya belum sempurna itu kuncinya satu, hanya di terakhir ketika wudhu. Apa? Kaki. Nah, ketika kita basuh kaki harus dipegang kaki itu sela-sela jari kaki yang digosok. Jadi digosok betul-betul sampai 3 kali. Sela-sela jari kaki kita masukin. Kalau bisa kita gosok. Kita tekan. Ke kiri 3 kali. Tidak perlu tergesa-gesa karena wudhu harus sempurna. Dengan catatan tidak boleh mengalirkan air full. Seperempat atau sepertiga. Ini tapi bisa untuk membasahi. Ini untuk menghemat air. Kan turunan sholat seperti itu. Kalau di Mekah, ya pertama kali agak biasanya airnya itu banyak cuma itu jadinya agak ya, tapi lama-lama sudah terbiasa. Setelah itu menghadap kiblat, angkat tangan doa, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Cukup ngatur cekap, dah doa saja. Mau dibaca tambahan boleh. Nah setelah itu selesai, kita masuk ke masjid. Masuk masjid itu diusahakan dengan sebaik-baiknya, jangan sampai lupa
kaki kanan terlebih dahulu yang masuk sambil doa. Minimal Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Jadi ini kita sampaikan. Terus jangan duduk. Kapanpun ketika kita masuk masjid jangan duduk dulu. Sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Apa? Menghormati masjid yang dibangun semegah ini. Maksud kita tidak hormat kan Baitullah, masjid Allah, rumah Allah yang kita hadir masuk untuk mensyukuri nikmat Allah, hormat masjid kita sholat tahiyatul masjid 2 rakaat yang ringan. Ringan itu artinya bacaannya tidak usah yang panjang-panjang, ya Al Asri atau Al-Asr yang punya pendek-pendek. Nah, ketika kita qoblal subuh, khusus qoblal subuh, Rasul memberikan tuntunan membaca setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama hanya qul ya ayyuhal kafirun, al-kafirun. Itu tuntunannya. Itu ada maknanya nanti saya sampaikan. Kemudian yang kedua Al-Ikhlas, tidak usah baca yang lain. Kata Rasulullah begitu. Udah baca saja pada waktu sholat fajar atau qoblal subuh pada rakaat al-kafirun, dan al-kafirun itu seperempat Al-Qur'an. Dan surat riwayat mengatakan begitu. Mengapa dibaca? Karena itu seperempat Al-Qur'an. Maka sholat witir qoblal subuh disunahkan membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Gitu. Witir yang 3 rakaat itu, yang satu Sabihis, Al-Ala, ini Al-Kafirun, Al-Ikhlas itu kalau waktunya masih panjang. Kalau enggak, yang Al-Ala bisa diganti dengan yang lain. Tapi Al-Kafirun dan Al-Ikhlas tidak boleh ditinggalkan. Ini tuntunan. Apakah membaca yang lain boleh? Tidak dilarang. Ini yang sewu. Nah, ketika itu antara azan dan iqamat adalah mustajabun untuk berdoa. Diusahakan kita tidak banyak bincang-bincang, tapi kita berdoa. Loh, ini tuntunannya nggak nih? Doa. Doanya apa? Sama enggak, karena doa itu di kalangan Muhammadiyah berbeda dengan di kalangan yang lain. Doanya adalah sesuai dengan kebutuhan kita hari itu atau saat itu. Butuh apa kita? Monggo nyuwun pada Allah. Butuh dari sehat, monggo. Keluarga kita keluarga yang bagus atau rezeki yang halal, doa. Kalau Allah mengenal. Allahumma ini kenapa jadi Pak? Sambung dia. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Monggo sareng. Allahumma inni monggo. Allahumma inni monggo. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Monggo. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Monggo. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Bismillah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ini kita mohon doa kepada Allah. Terus warizqon thayyiban. Warizqon thayyiban. Warizqon thayyiban. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa amalan mutaqabbalan. Monggo makin nabi sallallahu alaihi wasallam Pak Imam nuntun saran-saran berapa nggih sakdanipun salat nggih. Khusus doa agar kita betul-betul nanti setelah sholat mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampun jagat saya langkung sedasa menit. Tidak etis kalau panjang dilanjutkan besok yang akan datang karena terus terjadi. Sekian, kurang lebihnya maaf. Bila taufiq walhidayah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.